Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sofi Atun dari 3 TGSD Alapa Unisnu Jepara. NIM saya 1913300000534. Teman-teman, hari ini kita akan belajar materi IPA yaitu ekosistem. Teman-teman ada yang tahu apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Hubungan timbal balik ini nantinya akan memberi pengaruh di antara keduanya. Teman-teman, ekosistem terdapat di seluruh belahan bumi. Contohnya, ekosistem hutan, ekosistem laut, ekosistem padang rumput, dan lain sebagainya. Teman-teman, perlu kalian ketahui, ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Untuk keterangannya, teman-teman bisa baca sendiri ya, mudah dipahami. Berdasarkan proses terbentuknya ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alam dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah jenis ekosistem yang sudah ada di alam atau jenis ekosistem yang terbentuk dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia alias diciptakan oleh Tuhan. Contohnya laut, sungai, terus gunung, dan pantai, dan masih banyak lagi. Sedangkan ekosistem buatan adalah jenis ekosistem yang dibuat oleh manusia atau terbentuk karena adanya campur tangan manusia. Hal ini berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Contohnya akuarium, sawah, kolam, bendungan, dan perkebunan. Nah, teman-teman, komponen penyusun dalam ekosistem sendiri terbagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang terdapat dalam sebuah ekosistem. Contoh, hewan, tumbuhan, mikroskopik seperti bakteri dan manusia. Komponen ini nantinya akan membentuk sebuah rantai makanan yang akan menjaga kestabilan sebuah ekosistem. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai jenis komponen biotik yang digolongkan berdasarkan cara memperoleh makanannya, yaitu 1. Produsen, kemudian konsumen, yang ketiga dekomposer atau pengurai. Produsen adalah organisme yang dapat menghasilkan makanan sendiri melalui kegiatan fotosintesis. Contohnya tumbuhan hijau seperti padi, sayuran, terus buah-buahan itu berasal dari tumbuhan hijau. Kemudian konsumen, apa itu konsumen? Konsumen adalah organisme yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri sehingga harus memakan makhluk hidup yang lain atau bergantung pada organisme yang lain. Contohnya manusia dan hewan. Kemudian yang ketiga yaitu dekomposer atau pengurai. Apa itu pengurai? Pengurai adalah mikroorganisme yang menguraikan bangkai makhluk hidup atau hasil pembuangan sisa pencernaan. Contohnya bakteri, jamur, dan lain sebagainya. Teman-teman, berdasarkan tingkat trofik atau nutrisi yang dimiliki pada komponen biotik dalam ekosistem, komponen biotik terbagi menjadi dua jenis, yaitu komponen autotrof dan komponen heterotrof. Nah, sebelum kita bahas apa itu komponen autotrof dan komponen heterotrof, saya mau bertanya dulu, ada yang tahu nggak apa itu trofik? Ya, trofik adalah urutan dalam rantai makanan yang dimana organisme tersebut memperoleh makanan untuk energinya, atau singkatnya urutan organisme dalam rantai makanan pada suatu ekosistem. Oke, sekarang kita bahas ya apa itu komponen autotrof dan komponen heterotrof. Komponen autotrof adalah organisme yang berperan sebagai produsen karena dia bisa menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Contohnya tumbuhan berbiji, fitoplankton, ganggang, lumut, tumbuhan paku, dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa melihat gambar yang saya contohkan ya, yaitu ekosistem sawah. Nah, komponen autotrof di sini diantaranya tumbuhan hijau, rumput, dan sebagainya. Komponen autotrof ini berada pada trofik 1,
yang berperan sebagai produsen karena dapat menghasilkan makanan sendiri melalui kegiatan fotosintesis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen heterotrof. Apa itu komponen heterotrof? Ya, benar sekali. Komponen heterotrof adalah organisme yang berperan sebagai konsumen karena tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Nah, teman-teman, komponen heterotrof sendiri terdiri dari beberapa tingkatan. Di antaranya konsumen 1, yaitu hewan herbivora dan hewan omnivora. Yang kedua konsumen 2, yaitu hewan karnivora, pemakan hewan herbivora dan hewan omnivora. Konsumen 3, hewan karnivora, pemakan hewan karnivora dan hewan omnivora. Kemudian yang terakhir yaitu dekomposer dan detritivor atau pengurai. Teman-teman, bisa kalian lihat sendiri ya di gambar tersebut ada terdiri dari ekosistem sawah. Nah, tadi teman-teman sudah tahu ya, di trofik pertama itu ada produsen yang merupakan komponen autotrof. Nah, di gambar ada tumbuhan, rumput, padi, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan konsumen tingkat 1 ada tikus, belalang, dan ular yang merupakan hewan herbivora dan hewan omnivora. Kenapa tikus, belalang, ular termasuk dalam konsumen 1? Karena mereka hanya memakan rumput dan padi saja. Ya, ada konsumen tingkat 2, yaitu terdiri dari hewan karnivora, pemakan hewan herbivora, dan hewan omnivora. Nah, di sini ada katak dan ayam. Katak dan ayam tersebut termasuk tingkat konsumen 2 karena katak memakan hewan herbivora seperti belalang. Ada juga ayam yang termasuk dalam konsumen tingkat 1 karena ayam memakan hewan herbivora atau omnivora, yaitu memakan ulat ya teman-teman. Ada konsumen puncak atau konsumen tingkat 3 yang terdiri dari hewan karnivora, pemakan hewan karnivora, dan hewan omnivora. Nah, di dalam ekosistem sawah yang termasuk ke dalam konsumen puncak ada elang dan ular. Nah, teman-teman, elang dan ular ini dikelompokkan ke dalam konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak karena elang dan ular ini bisa memakan konsumen tingkat 1 dan konsumen tingkat 2 ya teman-teman. Teman-teman tadi telah mengetahui dan memahami komponen penyusun ekosistem yang pertama, yaitu komponen biotik. Kemudian selanjutnya teman-teman akan mengetahui komponen penyusun yang kedua, yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup secara fisik maupun kimia yang mendukung serta menjaga keseimbangan suatu ekosistem terdiri dari suhu, air, matahari, udara, bebatuan, tanah, dan kelembapan. Nah, teman-teman, tadi kita belajar mengenai materi IPA tentang ekosistem dan ciri-ciri makanan di alam sekitarnya. Semoga teman-teman bisa memahami dan mengerti apa yang saya sampaikan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.